Hai, halo, gua Dujep, gua Skin Motivation. Di sini kita bisa sharing banyak hal mengenai skincare dan gak cuma tentang produk, tapi juga yang berhubungan dengan mindset dan juga habit. So, kalau misalkan kalian tertarik untuk gabung, please do subscribe. Di video kali ini gue bakal sharing mengenai, ini datangnya dari pertanyaan lewat DM Instagram, _Kang Adul. Silahkan untuk yang mau sharing, jangan lupa juga untuk follow dulu. Yaitu mengenai, Bang, emang beneran ya kita ini butuh produk skincare? Kok nyokap gue, nenek gue, atau orang-orang zaman dulu mereka nggak pakai produk skincare apapun, mukanya bagus-bagus, mukanya mulus-mulus. Kenapa ya? Ayo kita sharing. Tentunya apa yang gue sampaikan di sini sifatnya personal, dan untuk menunjang itu gue belajar mengenai skincare. Entah itu lewat baca buku, visit website. Salah satu yang sangat gue rekomendasikan adalah lavmapping.com, The Science of Beauty. Gue juga nonton banyak video skincare dari mereka, ahlinya seperti dermatologist, medical esthetician, atau bahkan mereka yang dianggap sebagai skincare gurus. But the end of the day, whatever I'm talking about, it's all about my perception. So, jadi kita telaah dulu mengapa pada akhirnya kita butuh produk skincare, especially zaman sekarang. Kalau kita ngelihat ke zaman dahulu, kenapa orang-orang zaman dahulu tuh nggak pakai produk skincare apapun, tapi mukanya tetap mulus-mulus? Kita lihat dulu deh, lingkungan. Ya, lingkungan, environment, zaman dulu itu seperti apa? Kita bandingkan dengan zaman sekarang. Zaman dahulu itu lebih less polutannya nggak segila sekarang, masih hijau-hijau. Mungkin juga dari segi habit mereka dalam artian bagaimana cara makan mereka, hijau-hijauan, kebanyakan real food. Mungkin tidak banyak tekanan pekerjaan juga pada saat itu yang pada akhirnya tingkat stres mereka lebih rendah daripada orang-orang zaman sekarang. Itu mungkin mengapa mereka tidak butuh produk skincare apapun. Padahal kenyataannya sabun saja itu ditemukan atau diciptakan pertama kali kalau nggak salah itu pada zaman Mesir kuno. Artinya produk skincare itu zaman dulu tuh udah ada. Nggak cuma sabun tapi juga minyak zaitun, minyak kelapa. Itu dipercaya dari dulu sampai ke air cucian beras itu sudah digunakan oleh orang-orang zaman dahulu untuk merawat kulit mereka. Bedanya kalau zaman sekarang, jadi kalau misalkan zaman dahulu ke zaman sekarang itu lebih kepada yang berbedanya adalah lebih kepada kebutuhan. Mungkin kalau dulu produk skincare digunakan hanya untuk memanage, hanya untuk protecting. Beda sekarang. Sekarang lebih ke untuk fixing, lebih ke untuk menyembuhkan atau menyelesaikan permasalahan kulit yang semakin beragam. Kenapa akhirnya sekarang banyak sekali produk skincare bertebaran di pasar? Karena itu tadi kebutuhannya yang sudah berbeda, environment-nya sudah sangat berbeda. Sekarang pencemaran udara udah semakin gila, yang artinya apa? Hal tersebut menjadi salah satu faktor besar yang dapat merusak kulit wajah kita. Debu yang sangat mungkin dapat membuat kulit wajah kita menjadi lebih kusam, menjadi lebih kasar, ataupun mungkin juga menyumbat pori-pori yang akhirnya menjadi komedo, menjadi jerawat. Belum lagi sinar matahari. Kalau misalkan dulu itu mungkin sinar mataharinya sejuk, enak karena mungkin banyak pohon-pohon juga. Tapi kalau misalkan sekarang kita tinggal di kota besar yang tingkat pencemarannya itu sangat tinggi, dekat pabrik atau mungkin traffic jalan raya yang semakin gila. Artinya sinar mataharinya pun sudah jauh tidak bersahabat ketimbang dulu. Belum lagi habitnya yang berubah, tekanan pekerjaan yang membuat stres kita menjadi level stres kita menjadi lebih tinggi. Habit kita, lifestyle kita, makanan kita udah nggak real food lagi, udah ke junk food, udah ke fast food. Belum lagi mengenai pola tidur karena mungkin stres, akhirnya kita lebih jarang tidur, lebih banyak bekerja daripada istirahat. I mean, it's totally fine if you are a hard worker, but please, sleep is also important karena hal tersebut juga berpengaruh terhadap kesehatan kulit wajah kita. Nah, setelah kebutuhan kulit yang berbeda, ini pada akhirnya membuat ditambah juga perkembangan teknologi dan sains yang semakin meningkat. Akhirnya di sana ada kecenderungan beberapa orang atau bahkan juga company yang pada akhirnya dia membuat produk yang lebih banyak. Artinya dia memiliki banyak varian karena mereka juga tahu nih kebutuhan kulit tiap orang itu berbeda. Nggak cuma di satu negara, tapi di seluruh dunia. Yang pada akhirnya produk skincare menjadi market besar dan perkembangannya terus-menerus semakin meningkat seiring perkembangan zaman.
Kalau dilihat dari sini, mereka menyediakan varian skincare itu karena kondisi kulit, masalah kulit. Mulai dari kulit yang kusam, mulai dari jerawat, mulai dari penuaan dini, mulai dari warna kulit tidak merata, mulai dari flek. Itu semua menjadi masalah-masalah kulit yang sudah sangat biasa kita temukan sekarang, bahkan mungkin itu juga menjadi salah satu masalah kulit yang kita miliki. Penyebabnya itu dia tingkat pencemaran udara yang semakin gila, stres itu tadi yang gue sebutkan. Yang pada akhirnya setelah itu muncul lagi banyak brand, gak cuman produk, tapi setiap brand itu mereka membuat masing-masing produk dari yang tadinya produknya mungkin cuma pelembab sama sabun wajah, tapi dikembangkan lagi menjadi lebih banyak serum, ampul, karena memang kebutuhan kulit seseorang itu tadi antara 1 dan 2, antara 2 dan 3 itu sangat beragam, especially di seluruh dunia. Akhirnya menjadi market yang sangat menjanjikan. Cuman hal ini terkadang juga memiliki dampak negatif terhadap lingkungan yang mungkin kita nggak sadar akan hal tersebut. Cuman artinya bahwa kenapa orang-orang sekarang itu lebih membutuhkan produk skincare daripada orang-orang zaman dahulu. Karena itu tadi, faktor-faktor yang gue sebutkan. Lalu apakah mungkin orang-orang yang hidup di zaman sekarang itu nggak pakai produk skincare? Mungkin saja. Siapa orang-orang itu? Ya orang-orang yang pertama, mereka nggak punya kebutuhan. Mereka ngerasa bahwa, iya terserah gitu, skincare bukan bagian dari prioritas gue. Mau kulit wajah gue penampakannya kayak apapun, ya terserah. This is my life gitu. It's totally fine, that's yours. Atau mungkin orang yang lahir dengan genetik yang bagus, nggak cuci muka, sering makan gorengan atau anything, tapi kulitnya tetap aja bagus. Atau bahkan juga mereka yang ternyata tidak menggunakan produk skincare, tapi mereka sangat memperhatikan pola hidup mereka, mengkonsumsi real food, mereka tidur yang cukup, konsumsi air putih yang cukup setiap hari. Yang pada akhirnya hal tersebut tidak kita ketahui kan. In real life-nya seperti apa sih? Apa mereka benar-benar tidak menggunakan produk skincare apapun, atau memang itu hanya sepengetahuan kita saja, persepsi kita saja. Lalu skincare ini ditujukan untuk siapa? Ya untuk mereka yang butuh. Jadi kalau misalkan pertanyaannya, kita tuh butuh produk skincare atau enggak? Ya tergantung. Oke, tergantung merupakan jawaban yang tidak memuaskan. Tapi gimana lagi? Kita sebagai manusia itu hidup ketergantungan satu sama lain dengan banyak hal, dengan alam, dengan air, termasuk juga dengan Tuhan. Hal ini menjadi fokus kita untuk bisa lebih tahu tentang goals-nya kita. Kalau misalkan untuk orang-orang yang mereka memiliki keinginan bahwa skincare dengan menggunakan produk skincare itu menjadi investasi tersendiri untuk mereka, untuk untuk terlihat lebih baik, terus juga meningkatkan kepercayaan diri mereka, that's your. Tapi juga kalau ngerasa kalian bahwa usia gue aja udah over 40, udah lebih daripada 40 dan gue nggak pernah pakai produk skincare apapun dan gue masih bisa hidup, ya of course you can still alive for sure. Cuman yang mungkin di sini adalah gue tidak mau membicarakan tentang orang-orang yang merasa tidak butuh. That's yours. Tapi gue di sini berbicara tentang mereka yang butuh. Walau bagaimanapun ketika seseorang memiliki masalah, yang masalahnya harus diselesaikan. Begitu juga dengan masalah kulit yang mereka punya. Banyak pada akhirnya orang-orang yang merasa tidak percaya diri dengan penampilannya karena mungkin memiliki masalah kulit tersendiri. Pada akhirnya apa, mereka menjadi lebih menjadi lebih not even anti sosial, bukan berarti anti sosial, tapi mereka kurang percaya diri itu tadi. Gue sangat mengalami hal tersebut. Gue pernah ada di posisi tersebut dan jujur it's not easy, it's never been easy. Sampai pada akhirnya gue ngerasa bahwa kenapa nggak mulai dari gue untuk saling mengingatkan bahwa penggunaan produk skincare atau skincare rutin itu bagian dari hal yang bisa improve our confidence. So, jadi kalau misalkan pertanyaannya seberapa perlu kita menggunakan produk skincare, ya sangat bergantung. Tapi kalau mengenai tadi gue bilang perbedaan antara orang zaman dahulu dan orang zaman sekarang dalam hal penggunaan produk itu sangat berbeda, ya of course environment kita saja sudah jauh banyak berubah. So hal-hal tersebutlah yang pada akhirnya
masih ada beberapa orang yang berpikir bahwa gak butuh skincare, orang zaman dulu aja mukanya bagus-bagus. So it just, it's really depend on your necessities, it's really depend on your goals. Cuman ya ada baiknya kita tidak perlu untuk judge each other mengenai hal ini, karena sometimes it just a skincare. So itu dia, gue sangat berharap di video ini ada informasi yang dapat membantu dan bermanfaat. Jika ya, silahkan like dan komen di bawah. Bantu subscribe juga untuk membantu mengembangkan channel YouTube gue. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kesalahan dalam video ini. Bye bye.